Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Kita tahu saat ini kondisi Jakarta sedang tidak dalam kondisi baik. Kualitas udara Jakarta saat ini dalam keadaan buruk. Maka dari itu saya akan mengangkat isu strategis di Provinsi DKI Jakarta, yakni bagaimana penanganan strategi penanganan pencemaran udara di Provinsi DKI Jakarta. Nah, kalau kita lihat data statistik kualitas udara Jakarta year on year 2022 sampai dengan 2023, pendekatan bulan bahwa adanya peningkatan pencemaran udara di Provinsi DKI Jakarta. Nah, kita lihat terakhir di bulan Agustus dengan bulan Agustus 2022 itu ada peningkatan di 2023 mencapai 49,7%. Di 2022 44,12%. Jadi rata-rata bulanan PM2,5 di DKI, partikular meter 2,5 di DKI ini cukup tinggi. Jadi punya dampak terhadap kualitas udara di DKI Jakarta. Nah, dari indeks standar pencemaran udara DKI Jakarta, kalau kita lihat berdasarkan wilayah maupun tingkat pencemaran udara di DKI Jakarta, ini beberapa pada posisi sedang bahkan pada tingkat tidak sehat. Nah, ini data bulanan dari yang dihimpun dari data statistik dari Kementerian LHK maupun Dinas Lingkungan Hidup. Nah, dari platform data kualitas pencemaran udara yang dimiliki oleh pemerintah, yakni Kementerian LHK memiliki ISPUNET. Jadi ISPUNET ini menyampaikan real time kualitas pencemaran udara di Jabodetabek. Termasuk juga DKI Jakarta juga punya aplikasi yang namanya Jaki, Jakarta Kini. Jadi di Jaki ini Bapak Ibu bisa melihat, memantau secara real time juga bagaimana kualitas udara yang ada di DKI Jakarta. Nah, berikutnya kalau lihat isu saat ini, isu terkait dengan kebijakan publik yang harus diambil oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kita lihat di media sebagai salah satu trending topik saat ini adalah bagaimana kualitas udara Jakarta terburuk ketiga di dunia. Kemudian media-media juga menyampaikan bahwa kualitas udara Jakarta saat ini darurat. Seperti itu kita ketahui di media saat ini menjadi isu utama di dalam pemberitaan. Nah, agenda setting saat ini kalau kita lihat isu yang harus kita selesaikan, yang pertama adalah kita lihat rilis indeks pencemaran udara dari KLHK maupun Dinas LHK ini juga meningkat. Kemudian media sosial menyoroti fenomena langit Jakarta yang tertutup asap. Ketiga, peran media massa dalam penyebarluasan fenomena langit Jakarta. Kemudian yang keempat, dorongan dan dukungan LSM, CSO, pemerhati lingkungan dalam menyelesaikan permasalahan pencemaran udara di DKI Jakarta. Nah, berikutnya yang kelima, pemerintah menangkap isu strategis untuk pengambilan kebijakan atas permasalahan publik tersebut. Jadi dalam policy cycle ada 5 tahapan yang harus di dalam proses pengambilan keputusan kebijakan publik harus melalui tahapan. Yang pertama adalah agenda setting atau perumusan masalah. Yang kedua, policy formulation, bagaimana memformulasikan suatu kebijakan tadi dapat diimplementasikan. Yang ketiga, policy adoption, bagaimana mengadopsi dari kebijakan yang ada. Yang keempat, policy implementation, bagaimana mengimplementasikan kebijakan tersebut bisa diterapkan di masyarakat. Yang kelima, policy evaluation atau evaluasi kebijakan. Nah, dalam tahap ini agenda setting atau perumusan masalah yang ada di isu saat ini ada pencemaran udara, ada 5 poin. Yang berikutnya, dampak pencemaran udara ini ada 2. Yang pertama adalah dapat membuat masyarakat rentan terpapar berbagai penyakit yang membahayakan jiwa dan ISPA, seperti asma dan lain-lain. Jadi faktor
kesehatan ini sangat penting, jadi kita diusahakan di luar ruangan masih tetap menggunakan masker untuk melindungi diri kita dari cuaca atau kualitas udara yang buruk. Yang berikutnya dampak pencemaran udara ini perubahan iklim, meningkatnya suhu udara. Kita tahu saat ini di DKI Jakarta suhu udara pada siang hari ini cukup panas, di antara 38 sampai 39 derajat Celcius, yang biasanya di angka 33. Ini juga menyebabkan dampak pencemaran udara menjadi saling terkait dengan adanya perubahan iklim, pemanasan global ini. Berikutnya, aktor atau stakeholder yang terkait dalam penanganan penyelesaian permasalahan pencemaran udara ini kita bagi ke dalam 5. Kalau kita lihat metode collaborative governance, ini dalam bentuk pentahelix. Jadi menurut Ansel and Grass menjelaskan strategi baru dari pemerintahan disebut sebagai pemerintahan collaborative governance. Jadi melibatkan stakeholder atau pemangku kepentingan non-kementerian dalam proses pengambilan keputusan kolektif. Nah, keputusan kolektif ini bersifat formal, berorientasi pada konsensus, deliberatif, yang tujuannya adalah kebijakan publik ini dapat diimplementasikan. Yang pertama, melalui 3 tahapan, identifikasi obstacle dan opportunities. Yang kedua, debating strategies for influence. Yang ketiga, planning collaborative action. Jadi kalau kita lihat konsep pentahelix, ini melibatkan pemerintah sebagai kolaborator, kemudian co-kreatornya adalah akademisi, pelaku usaha, komunitas, dan media. Kalau kita lihat data saat ini, stakeholder terkait di dalam pemerintahan yang mendukung pelaksanaan kebijakan penanggulangan pencemaran udara ini mulai dari Kementerian LHK, BMKG, BRIN, Polda Metro Jaya, Dinas Lingkungan Hidup, untuk pemerintah daerahnya, Dinas Perhubungan, Dinas Bina Marga, Dinas Pertamanan, BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Damkar, PLN, kemudian juga dari BUMN, BUMD yang terlibat, termasuk Transjakarta. Dari sisi akademisi juga melibatkan universitas akademisi, yakni UI, ITB, termasuk universitas yang ada di Jabodetabek untuk mendukung bagaimana penyelesaian penanganan udara, kualitas udara secara bersama-sama, secara kolaboratif. Selain itu ada pelaku usaha. Pelaku usaha ini perusahaan di bidang manufaktur yang masih ada di sekitaran Jabodetabek, Jakarta, kemudian juga perusahaan di bidang garmen, PLTU, ini juga salah satu penyumbang pencemaran udara di DKI Jakarta. Bagaimana menyikapi penyelesaian atau mengurangi kualitas udara di DKI Jakarta ini menjadi lebih baik lagi. Untuk di komunitas ada Greenpeace Indonesia, kemudian WALHI, Lindungi Hutan, WWF, World Wildlife Fund Indonesia, kemudian ada Youth for Climate Change Indonesia, ini yang saling terkait bagaimana komunitas juga ikut mendukung kebijakan publik bagaimana mengurangi pencemaran udara di DKI Jakarta. Yang berikutnya media juga harus dilibatkan dalam penanganan kebijakan publik ini, mulai dari detik.com, Kompas, Tempo, CNN Indonesia, Berita Jakarta, Metro TV, TV One, News TV. Berikutnya, dalam merumuskan suatu kebijakan, formulasi kebijakan yang harus diambil oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini ada 8 formulasi kebijakan yang diambil. Yang pertama adalah pembentukan Satgas Pengendalian Pencemaran Udara. Saat ini pembentukan Satgas Pengendalian Pencemaran Udara juga sudah terbentuk. Yang kedua adalah bekerja secara hybrid. Yang ketiga rekayasa cuaca. Yang keempat membatasi emisi. Yang kelima penggunaan transportasi massal. Yang keenam pengawasan industri dan PLTU di Jabodetabek. Yang ketujuh adalah elektrifikasi kendaraan atau peralihan penggunaan kendaraan berbasis fosil ke dalam kendaraan berbasis elektrik.
Yang ke-8, peningkatan ruang terbuka hijau. Jadi formulasi kebijakan ini dirumuskan dan diimplementasikan untuk mengurangi penyelesaian permasalahan pencemaran udara. Yang pertama adalah pembentukan Satgas Pengendalian Pencemaran Udara yang telah ditetapkan oleh Keputusan PJ Gubernur nomor 593 tahun 2023 tentang Satuan Tugas Pengendalian Pencemaran Udara yang bertugas melaksanakan pengendalian pencemaran udara. Yang berikutnya, bekerja secara hybrid. Bekerja secara hybrid ini telah diterapkan khususnya di Pemprov DKI dengan telah diterbitkannya Surat Edaran Sekda nomor 34 tahun 2003 tentang pelaksanaan tugas kedinasan dari rumah atau work from home. Jadi 50% kebijakan penggunaan WFH bagi pegawai di Provinsi DKI Jakarta. Yang ketiga, rekayasa cuaca. Kita ketahui rekayasa cuaca juga telah dilakukan langkah-langkah mulai dari pembuatan water mist di masing-masing gedung untuk mengurangi polusi udara. Langkah yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta ini dalam mengatasi peningkatan konsentrasi polutan di musim kemarau dengan melakukan penyemprotan di sepanjang ruas jalan Jakarta. Jadi ini telah dikerahkan dukungan dari Dinas Pemadam Kebakaran, kemudian Dinas Pertamanan, selain itu juga keterlibatan TNI maupun Polri dalam mendukung mengurangi pencemaran udara melalui penyiraman ruas-ruas jalan. Yang keempat adalah membatasi emisi. Nah, untuk mendorong pelaksanaan uji emisi, Provinsi DKI Jakarta menerapkan 3 kebijakan, yaitu denda pajak, disinsentif parkir, dan razia uji emisi atau tilang terhadap kendaraan yang belum uji emisi atau tidak lulus uji emisi. Nah, ini juga salah satu strategi yang perlu percepatan dalam melaksanakan pembatasan gas buang dari kendaraan bermotor. Jadi penerapan disinsentif parkir juga telah dilakukan terhadap 11 lokasi yang ada di DKI Jakarta. Ini juga mengurangi salah satu kebijakan pengurangan pencemaran udara. Nah, pelaksanaan razia uji emisi ini juga telah dilakukan di 5 wilayah kota administrasi dan lokasi-lokasinya adalah Jalan Perintis Kemerdekaan, kemudian depan Mall Taman Anggrek, Jalan Asia Afrika, Jalan Pemuda, depan Terminal Blok M, dan RM Matra Dinata. Dan ini juga akan dilakukan secara evaluasi lagi apakah pelaksanaan razia uji emisi ini efektif. Jadi akan dilakukan evaluasi kebijakannya. Sementara saat ini juga jumlah tilang teguran ini juga mencapai 516 kendaraan dalam satu hari. Jadi ini akan dilakukan evaluasi kembali kebijakan pelaksanaan razia uji emisi. Nah, salah satu dukungan untuk uji emisi juga di DKI Jakarta ada 5 wilayah DKI Jakarta yang mendukung uji emisi. Jadi seluruh kendaraan bermotor, baik kendaraan roda 4, roda 2, ini akan dilakukan secepatnya uji emisi untuk memenuhi syarat ambang batas keluaran emisi gas karbon. Nah, baik, berikutnya penggunaan kewajiban Pemprov menggunakan transportasi publik. Ini juga harus didorong penggunaan kewajiban ASN di Pemprov DKI Jakarta menggunakan transportasi publik 1 hari dalam 1 minggu. Kemungkinan meningkatnya juga peningkatan kapasitas Transjakarta setelah kebijakan ini juga di 2023 ini penggunaan Transjakarta itu mencapai 1,1 juta perjalanan per hari, cakupan layanan 88% populasi. Jadi artinya terus tetap mendorong penggunaan transportasi publik. Selain itu juga peningkatan terintegrasi melalui Jaklingko ini juga menambah perbaikan kualitas pelayanan publik di bidang transportasi.
Berikutnya juga peningkatan kapasitas angkutan umum Transjakarta pada jam sibuk, peak hours, melalui sterilisasi jalur dengan pemasangan MCB separator di sepanjang jalur koridor-koridor Transjakarta. Jadi pengoperasian Transjakarta melalui sistem Jaklingko ini juga salah satu mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Berikutnya pengawasan terhadap penyelenggara pelaku usaha dan konsekuensinya terhadap pencemaran udara. Jadi sangat penting pencemaran udara itu bisa dilakukan atau disebabkan oleh dua sumber. Yang pertama sumber bergerak maupun sumber tidak bergerak. Nah, dari sumber tidak bergerak ini salah satunya adalah dari cerobong asap. Dari cerobong asap gas buang dari perusahaan-perusahaan atau pabrikasi yang ada di Jakarta maupun Jabodetabek. Jadi langkah-langkah untuk penegakan hukum dan pengawasan ini yang pertama adalah pencabutan izin lingkungan PT KCN Marunda dari yang ada di Jakarta Utara. Ini salah satu kebijakan yang diambil karena kondisi ditemukan dari hasil pengawasan juga ini menyebabkan salah satu sumber polusi. Yang berikutnya melakukan koordinasi secara terus-menerus dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait perusahaan-perusahaan yang melanggar aturan atau izin lingkungan. Dari data yang ada, dari 114 kegiatan perusahaan industri potensial dengan total jumlah cerobong sebanyak 1.574 dilakukan pengawasan dan evaluasi terhadap total 48 kegiatan industri yang terindikasi tidak mematuhi standar emisi gas buang. Jadi setelah dilakukan pengawasan, ditemukan ada 48 kegiatan industri yang terindikasi tidak mematuhi standar gas buang. Yang berikutnya elektrifikasi kendaraan. Jadi beralihan dari kendaraan fosil menjadi kendaraan listrik ini juga terus didorong oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dengan penggunaan armada listrik secara berkala sebagai kendaraan-kendaraan dinas di lingkungan Pemprov DKI. Selain itu juga mengoperasikan dari Transjakarta ini telah mengoperasikan 100 unit bus listrik layanan Transjakarta pada tahun 2023. Ini juga mengurangi emisi gas buang. Selain itu, Pemprov DKI Jakarta telah menerbitkan Kepgub nomor 1053 tahun 2022 tentang pedoman percepatan program penggunaan kendaraan bermotor atau listrik berbasis baterai. Jadi kebijakan ini sudah diambil oleh Pemprov DKI dengan target realisasi transisi 50% pada tahun 2027, kemudian realisasi 100% pada tahun 2030. Jadi dari jumlah kendaraan layanan angkutan Transjakarta yang beroperasi di 2030 sudah semuanya menggunakan kendaraan bus listrik. Yang ke-8 adalah peningkatan ruang terbuka hijau. Ini salah satu kebijakan yang harus terus didorong bagaimana meningkatkan ruang terbuka hijau, memperbanyak ruang terbuka hijau dari minimal 30% dan harusnya lebih banyak lagi ruang-ruang terbuka hijau untuk mendukung kualitas udara yang lebih baik. Dari data yang ada saat ini, periode Oktober 2022 sampai dengan Juli 2023 telah ditanam 216.719 pohon dan 5.406.079 tanaman. Jadi ini terus kebijakan penanaman di ruang terbuka hijau salah satu langkah yang harus didukung oleh baik seluruh stakeholder yang terlibat. Total 57.324 pohon mangrove juga telah ditanam. Pohon-pohon produktif dan pohon pelindung, tanaman-tanaman hias, tanaman toga dan buah-buahan selalu terus ditanam dan supaya kualitas udara Jakarta menjadi lebih baik. Demikian kebijakan yang harus diambil oleh Pemprov DKI dan inilah langkah-langkah Pemprov DKI dalam menangani penyelesaian permasalahan kualitas udara di DKI. Semoga kualitas udara DKI Jakarta semakin lebih baik, semakin berkualitas, dan masyarakat warganya juga selalu sehat.
Demikian strategi kebijakan penanganan pencemaran udara di Provinsi DKI Jakarta. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.